Chelsea dan Barcelona dikabarkan tengah memantau dengan serius situasi Alessandro Bastoni, bek andalan Inter dan timnas Italia yang terikat kontrak hingga 2028. Menurut laporan Sport.fr, The Blues menilai mantan pemain Atalanta itu sebagai rekrutan ideal untuk memperkuat lini belakang. Ketertarikan juga datang dari Barcelona, yang melihat Bastoni sebagai calon pengganti Ronald Araujo apabila bek asal Brasil itu hengkang. Menurut kabar terbaru dari The Sun, Arsenal kembali menghidupkan minat pada Ademola Lookman, target utama Inter, sambil mencari penyerang berpengalaman untuk memperkuat lini depan. Musim lalu, Lookman mencetak 20 gol di Serie A dan Liga Champions, menjadikannya salah satu penyerang paling produktif di Eropa, dan meski akan berusia 28 tahun pada Oktober, Arsenal tak gentar merekrutnya. The Gunners sudah mencapai kesepakatan untuk Victor Gyökeres dan masih mengincar Eberechi Eze, sementara Lookman yang bisa bermain di sayap kiri maupun penyerang tengah dinilai cocok melengkapi kombinasi pemain muda dan berpengalaman di skuad Mikel Arteta. Transfer ini bisa terjadi jika Leandro Trossard dilepas demi memberi ruang finansial dan taktis, mengingat Lookman 3 tahun lebih muda, lebih cepat, dan lebih unggul dalam duel 1 lawan 1. Atalanta membandrol sang pemain 45 juta pound, namun harga ini mungkin bisa ditekan karena keinginan Lookman untuk hengkang, dengan Arsenal harus bersaing melawan beberapa klub lain demi mengamankan tanda tangannya. Langsung dari kanal YouTube miliknya, Fabrizio Romano memberikan pembaruan mengenai posisi Antonio Nusa, yang oleh sejumlah media disebut sebagai alternatif Inter jika transfer Ademola Lookman ke Milan gagal terwujud. Namun, pernyataan sang pakar bursa transfer justru terdengar seperti tembok penghalang bagi pemain muda asal Norwegia berusia 20 tahun itu. Romano menegaskan, Nusa adalah pemain yang tidak ingin dilepas oleh grup Red Bull. RB Leipzig sudah kehilangan Šeško, dan sebentar lagi akan berpisah dengan Simons yang menuju Chelsea. Mereka sama sekali tidak berniat melepaskan satu lagi talenta ofensif. Ia menambahkan, memang tidak ada yang mustahil, tetapi jelas bukan dengan syarat yang menguntungkan Inter. Kecuali datang tawaran yang benar-benar mengubah segalanya, membayangkan kepergian Nusa pada musim panas ini adalah hal yang nyaris mustahil, tegasnya. Perjalanan Inter di pentas Eropa musim 2024-2025 turut menyoroti penampilan gemilang kiper asal Swiss, Jan Sommer, yang berhasil masuk dalam daftar 10 kandidat peraih Yashin Trophy, penghargaan setara Ballon d'Or namun khusus untuk penjaga gawang terbaik musim lalu. Dalam daftar tersebut juga terdapat nama Gianluigi Donnarumma, juara Eropa bersama PSG, serta deretan kiper top dunia lainnya seperti Alisson Becker, Thibaut Courtois, Yassine Bounou, Lucas Chevalier, Emiliano Martinez, Jan Oblak, David Raya, dan Mats Hummels. Hasil akhir tidak selalu menghapus perjalanan yang telah ditempuh. Begitulah yang dikatakan usai final di Munich, ketika Inter kalah telak 0-5 dari PSG tanpa mampu membalas 1 gol pun, menyerahkan trofi Liga Champions ke tangan rival asal Prancis. Kekalahan di Allianz Arena itu membuat skuad Simone Inzaghi terpuruk, sekaligus menandai akhir dari sebuah siklus, dengan sang pelatih kini menuju Al Hilal. Meski banyak pihak di dunia sepak bola menilai perjalanan Eropa Inter layak mendapat tepuk tangan, pandangan itu tidak tercermin di UEFA. Dalam daftar kandidat pelatih terbaik Eropa musim lalu untuk Trofeo Cruyff, nama Simone Inzaghi tidak tercantum. Justru, daftar tersebut diisi Antonio Conte, juara Italia bersama Napoli, Luis Enrique, juara Eropa bersama PSG, Hansi Flick, Arne Slot, dan Enzo Maresca. Absennya Inzaghi menjadi sorotan, mengingat ia adalah pelatih yang membawa Inter menjadi wakil Italia sekaligus finalis Liga Champions. Jika Simone Inzaghi menjadi nama besar yang absen dalam daftar kandidat Trofeo Cruyff, hal berbeda justru terjadi di nominasi Ballon d'Or 2025-2026. Kapten Inter, Lautaro Martinez, masuk dalam daftar 20 pemain terbaik dunia, setelah musim lalu finish di posisi ke-7. Ia tidak sendirian mewakili Nerazzurri, rekannya, Denzel Dumfries, juga masuk nominasi berkat kontribusi luar biasa, termasuk torehan 11 gol sepanjang musim lalu. Daftar kandidat Ballon d'Or tahun ini juga dipenuhi bintang-bintang papan atas dunia, seperti Jude Bellingham, Ousmane Dembélé, Gianluigi Donnarumma, Desire Doué, Serhou Guirassy, Victor Gyökeres, Erling Haaland, Achraf Hakimi, Harry Kane, Vichak Kvaratskhelia, Robert Lewandowski, Alexis McAllister, Kylian Mbappé, Scott McTominay, Nuno Mendes, Joao Neves,
Michael Olise, Cole Palmer, Pedri, Raphinha, Declan Rice, Fabian Ruiz, Mohamed Salah, Virgil van Dijk, Vinicius Junior, Vitinha, Florian Wirtz, dan Lamine Yamal. Dengan penuh ketulusan dan tanpa sorotan publik, gelandang Inter, Hakan Calhanoglu, bersama sang istri, Sinem, memberikan bantuan kepada anak-anak di Uganda yang menderita akibat malnutrisi. Beberapa minggu lalu, pasangan ini terbang langsung ke lokasi untuk menyerahkan makanan dan obat-obatan kepada para anak yatim, yang menyambut mereka dengan antusiasme besar. Menurut kesaksian orang terdekat, bantuan ini dilakukan sepenuh hati, jauh dari pencitraan. Hakan, yang dikenal dermawan, kerap berkata, dunia ini indah karena anak-anak. Setelah berminggu-minggu dikaitkan dengan Inter sebagai salah satu target utama, Nico Paz justru menjadi sorotan pasar transfer usai menerima tawaran dari Tottenham. Menurut laporan Gianluca Di Marzio, klub Inggris itu mengajukan penawaran senilai 40 juta euro. Namun, Como dengan tegas menolak, karena mereka menilai sang bintang muda Argentina bernilai 70 juta euro dan tak akan membuka negosiasi tanpa tawaran awal setidaknya 60 juta euro. Selain itu, Como juga tengah bekerja sama dengan Real Madrid untuk menghapus seluruh hak yang dimiliki klub Spanyol tersebut atas Paz. Saat ini, Madrid memiliki klausul untuk menyamai tawaran yang disetujui Como, atau mendapatkan setengah dari hasil penjualan sang pemain ke klub lain. Dalam wawancara bersama news.superscomese.it, mantan pesepak bola Andrea Mandorlini membagikan pandangannya mengenai beberapa topik panas jelang Serie A musim 2025-2026. Ia menyoroti kasus Ademola Lookman yang tengah berseteru dengan Atalanta, menyebut bahwa meskipun sang pemain memiliki kualitas tinggi, aturan klub harus tetap diutamakan. Menurutnya, jika seorang pemain sudah menunjukkan ketidakinginan untuk bertahan, solusi terbaik adalah melepasnya demi kebaikan semua pihak. Mandorlini juga menanggapi penolakan Atalanta terhadap tawaran Inter senilai 42 juta euro plus bonus. Ia menilai skuad baru Christian Chivu, dengan tambahan Angeon Boni, Pio Esposito, dan Luis Enrique, tetap kompetitif, meski kedatangan Lookman akan memberi sentuhan kreatif ekstra. Untuk perebutan gelar, Mandorlini memprediksi persaingan ketat antara Napoli dan Inter, disusul Milan, Juventus, Roma, dan Atalanta, dengan Lazio, Fiorentina, dan Bologna tetap menjadi ancaman. Meski Napoli sebagai juara bertahan masih difavoritkan, Mandorlini berharap Inter mampu menunjukkan kebangkitan dan merebut kembali Scudetto. Inter menjadi salah satu nama besar yang absen dari daftar 5 tim terbaik Eropa dalam nominasi Ballon d'Or, sementara mantan pelatih mereka, Simone Inzaghi, juga tidak masuk dalam 5 pelatih terbaik. Dari seluruh nominasi, hanya 2 pemain Inter yang tercatat, yaitu Lautaro Martinez dan Denzel Dumfries. Paolo Condo di Sky Sport menilai musim lalu Lautaro dan Thuram tidak cukup terbantu karena minimnya kontribusi pemain pelapis seperti Taremi, Arnautovic, dan Correa, yang kini sudah hengkang. Musim ini, Inter dinilai punya potensi lebih baik dengan kembalinya Pio Esposito, kedatangan Boni, serta kemungkinan transfer Lookman yang bisa memberi napas segar bagi lini depan. Condo juga menyoroti bahwa di 2 bulan terakhir musim lalu, Inter kehilangan segalanya karena para pemain kunci kelelahan. Menurutnya, absennya Inter dari daftar 5 tim terbaik dan pengabaian Inzaghi sebagai pelatih top menunjukkan pandangan internasional bahwa tim ini perlu perubahan besar, baik secara taktik maupun komposisi. Ia memperkirakan Chivu akan memulai musim dengan formasi musim lalu sambil memberi ruang bagi pemain baru seperti Suchik, Lookman, dan Pio Esposito, serta mempertahankan Calhanoglu yang sejauh ini batal hengkang. Di kanal YouTube FIFA El Football, Daniel Adani membagikan pandangannya soal kemungkinan transfer Ademola Lookman ke Inter serta menilai potensi Boni dan Suchik. Menurutnya, Lookman adalah pemain yang mampu membangkitkan antusiasme dan melampaui sekadar sistem permainan karena bisa menciptakan peluang sendiri, sehingga di tengah ketidakpastian di tubuh Inter, ia bisa menjadi salah satu transfer terpenting musim panas ini. Adani menilai perubahan sistem yang mungkin diterapkan Christian Chivu akan membuka lebih banyak solusi, dan Lookman dapat beradaptasi dengan berbagai tipe rekan di lini depan. Boni dan Suchik disebut sebagai rekrutan muda penuh potensi, dengan Suchik memiliki pemahaman taktik luas, mampu bermain di berbagai posisi, dan tenang dalam momen krusial. Sementara Boni punya teknik, mobilitas, dan kreativitas tinggi meski masih perlu meningkatkan jumlah golnya. Jika diberi waktu adaptasi yang tepat,
Keduanya dinilai bisa menjadi tambahan berharga bagi Inter, dengan Bonni berpotensi memberikan kontribusi yang selama ini kurang dari penyerang pelapis Nerazzurri. Giovanni Simeone resmi berganti klub. Setelah sukses meraih Scudetto bersama Napoli, penyerang asal Argentina yang merupakan putra mantan bintang Inter, Diego Simeone, kini telah bergabung dengan Torino. Transfer ini dilakukan dengan skema pinjaman disertai kewajiban membeli permanen oleh klub berjuluk Il Granata tersebut.